Assalamualaikum Sobat Football United. Michael Carrick akankah dalam situasi krisis kalau Manchester United kalah menghadapi Chelsea? Video ini gue bikin sebelum Manchester United menghadapi Chelsea ya, dimana gue sudah bikin previewnya. Ya, Manchester United kalah menghadapi Leeds United di Derby of Roses setelah 24 hari jeda tanpa pertandingan. Tapi penampilan yang mengecewakan di babak pertama, ada perubahan di babak kedua tapi tidak cukup untuk bisa mengejar ketertinggalan. Chelsea sendiri juga dalam situasi yang negatif sebenarnya, dengan rentetan hasil buruk di Premier League sebelum menghadapi Manchester United. Dua klub ini sama-sama dalam situasi berburu posisi tiket Eropa, utamanya Liga Champions untuk musim depan. Bagi Manchester United, ini merupakan sebuah target yang bisa dikatakan mungkin target yang harus dicapai melihat situasi finansial klub, keadaan klub, operasional klub tanpa sepak bola Eropa ini cukup menyakitkan. Nah, kalau 2 musim berturut-turut tanpa kompetisi Liga Champions atau kompetisi di Eropa, jelas ini merupakan sebuah pukulan telak bagi klub sebesar Manchester United. Pukulan telak secara finansial, secara operasional mungkin, yang jelas juga secara historical ya, karena Manchester United absen dalam jangka waktu cukup panjang, artinya 2 musim berturut-turut tanpa kompetisi Eropa. Ini bukan situasi yang biasa dirasakan oleh banyak fans Manchester United. Nah, balik lagi nih dengan harapan bahwa Manchester United bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Ini merupakan target dari Michael Carrick. Michael Carrick sendiri juga menjadi sebuah nama favorit untuk bisa menjadi manajer ataupun head coach permanen bagi Manchester United musim depan. Dengan situasi tidak menentu dari kandidat-kandidat lainnya, Michael Carrick yang di awal-awal kedatangannya di Manchester United di Old Trafford langsung bisa membuat hasil yang fantastis, menang berturut-turut termasuk juga menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal. Saat ini banyak menimbulkan tanda tanya. Situasi balik lagi seperti dulu. Miskin taktik ini mulai disuarakan. Michael Carrick juga dinilai lambat dalam beradaptasi di pertandingan. Pergantian-pergantiannya sering dicap terlalu lambat, dan ini yang membawa Manchester United setidaknya dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena sebelum kalah menghadapi Leeds United, Manchester United bermain imbang menghadapi Bournemouth. Balik lagi nih, situasi Michael Carrick kalau seandainya Manchester United kalah menghadapi Chelsea, ini akan seperti apa? Gua pikir atau gua perkirakan di media pasti akan langsung menggempur Michael Carrick. Michael Carrick akan dihakimi rame-rame. Michael Carrick akan dinarasikan sebuah nama yang ternyata biasa-biasa saja. Nama yang tidak begitu istimewa. Sehingga akan memperbesar keraguan apakah betul nama ini cocok untuk menjadi head coach atau manajer permanen dari Manchester United untuk musim depan, di mana tentu saja ambisi dan juga target akan lebih tinggi lagi. Itu perkiraan gue. Jadi kalau kalah menghadapi Chelsea, di media, di sosial media akan banyak keraguan semakin dalam, pertanyaan, mampukah Michael Carrick, tepatkah Michael Carrick untuk menjadi manajer permanen dari Manchester United. Bagaimana gue menilai hal tersebut? Gue menilai, kita lihat bahwa musim ini apa sih sebenarnya target dari Michael Carrick. Target dari Michael Carrick adalah membawa Manchester United ke kompetisi Eropa. Kalau kita berbicara tentang Champions League, itu ada pada posisi 5 besar. Kekalahan menghadapi Chelsea, seumpama ini terjadi, gue harapkan tidak ya Sobat Football United, tapi ini hanya perkiraan saja. Karena semua kemungkinan bisa saja terjadi, gue berharap kemenangan, dan kalau kemenangan itu yang didapatkan, luar biasa, itu adalah bounce back. Tapi gue ingin mengantisipasi nih, kalau seandainya hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan seperti apa. Balik lagi nih, targetnya adalah membawa Manchester United ke kompetisi Eropa, ke Champions League, artinya berada di 5 besar. Kekalahan menghadapi Chelsea belum akan membuat Manchester United keluar dari zona 5 besar. Yes, memang pastinya akan ada keraguan, akan ada pertanyaan, dan itu menurut gua wajar, sangat wajar.
Manchester United setelah menghadapi Chelsea akan menghadapi juga lawan-lawan yang sejauh ini berada di papan atas, yaitu adalah Brentford dan juga Liverpool, di mana itu juga bisa dibilang ujian bagi Manchester United. Uniknya, dua pertandingan tersebut akan berjalan di Old Trafford. Tentu saja dengan energi di depan supporternya sendiri, diharapkan akan ada perubahan yang bisa terjadi. Yes, gue tahu ketika menghadapi Leeds United pun juga tampil di Old Trafford, tapi Manchester United tampil buruk memalukan ya, dan terutama di babak pertama dan akhirnya menelan kekalahan. Ada pelajaran besar di sana. Cuman balik lagi nih, ketika Manchester United seumpama tidak bisa mendapatkan hasil maksimal menghadapi Chelsea, gue secara ringan amatiran, gue tidak mau masuk ke arus menghakimi Michael Carrick. Kenapa? Itu tadi, targetnya adalah membawa Manchester United finish di posisi 5 besar. Itu dulu. Bagaimana situasi dengan permainan? Apakah permainannya bagus atau tidak? Target dari Manchester United kepada Michael Carrick bukan target utamanya, bukan permainan, tapi hasil. Karena itu yang paling penting. Karena ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana dengan penampilan? Kalau penampilannya bagus, hasilnya tidak bagus dan Manchester United gagal untuk mendapatkan tiket Champions League musim depan, menurut gue juga akan selesai. Nasib dari Michael Carrick ya. Artinya dia akan mendapatkan evaluasi besar-besaran. Artinya memang sekali lagi yang digaris bawahi dengan tebal adalah hasil. Dan ini tentu saja ada turunannya berupa performa dan lain-lain. Nah, terkait juga dengan performa, kaitannya dengan Michael Carrick ternyata miskin taktik menghadapi Leeds United ya. Kalau itu yang ditujukan miskin taktik karena menghadapi Leeds United, gue tidak sepenuhnya sepakat gitu loh. Karena tanggung jawab di pertandingan itu bukan hanya tentang head coach atau manajer. Pemain pun juga punya andil besar. Pemain juga punya tanggung jawab besar. Di babak pertama, gue pikir pemain Manchester United tampil tanpa passion. Mereka seperti tidak berada di lapangan. Dan gue yakin pasti tim kepelatihan melakukan segala komunikasi, segala daya, segala usaha ya untuk Manchester United untuk bisa langsung tampil di atas lapangan. Artinya ambil inisiatif. Tapi itu tidak terjadi. Menariknya, setelah jeda terlihat adanya perbedaan permainan dari Manchester United. Walaupun akhirnya ada hambatan, yaitu adalah 10 pemain ya. Pun juga dengan 10 pemain kita bisa lihat bagaimana Manchester United tampil berbeda. Namun sekali lagi memang hasil tidak memihak Manchester United. Dari situ gue pikir kalau Michael Carrick dicap sebagai nama yang tidak kompeten ataupun juga miskin taktik, gue tidak sepakat. Saat ini gue tidak sepakat. Manchester United juga dalam keadaan skuad yang tipis ya. Yes, kita bisa berkomentar kenapa kok yang diturunkan Ugarte, kenapa yang diturunkan Mazraoui, kenapa kok yang diturunkan Leny Yoro dan lain-lain. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kedalaman skuad Manchester United saat ini. Pilihan tidak tebal, nama-nama opsi tidak banyak. Dan ini merupakan tantangan juga bagi Michael Carrick untuk membawa Manchester United bersaing di zona Eropa, zona Liga Champions untuk musim ini. Tidak mudah. Oleh karena itulah ini merupakan target utama bagi Michael Carrick. Sekali lagi, jadi menurut gue kurang sepakat kalau disebut bahwa Michael Carrick adalah nama yang miskin taktik. Lambat reaksinya bisa iya, bisa tidak. Ketika pergantian pemain itu berhasil, kredit tidak begitu banyak mungkin ya diberikan kepada Michael Carrick. Ada beberapa situasi dia melakukan pergantian pemain dan berhasil. Tapi ketika pergantiannya ternyata tidak begitu berhasil, ya dia memang menjadi tanggung jawabnya. Tapi menurut gue di sini harus ada perimbangan juga ya untuk melihat situasi apakah dia terlambat atau tidak dalam melakukan pergantian pemain. Juga bagaimana keadaan bench ataupun bangku cadangan dari Manchester United, di situ juga harus dilihat keadaannya. Kesimpulan sementara dari apa yang gue jelaskan adalah menurut gue apapun hasil, terutama ketika Manchester United tidak bisa mendapatkan hasil maksimal menghadapi Chelsea, bahkan kalau kalah sekalipun, gua berpikir itu seharusnya bukan krisis bagi Michael Carrick. Keadaan akan semakin sulit, bukan semakin sulit, tapi persaingan akan semakin keras. Iya, tapi di situ justru tantangannya. Kalau dengan situasi persaingan yang keras itu, ternyata Michael Carrick mampu menarik Manchester United ke atas, mendapatkan tiket Liga Champions, di situ ada kredit.
Karena gue beranggapan juga bahwa oke, Michael Carrick dengan Manchester United mendapatkan semua kemenangan di hasil pertandingan di sisa pertandingan musim ini juga melihat Premier League ya, karakteristiknya seperti apa, kok nampaknya itu juga mustahil sih menurut gue. Walaupun ya sempat juga gue harapkan seperti itu, tapi butuh situasi yang berbeda dengan Manchester United saat ini. Intinya adalah Manchester United bisa dibawa ke Champions League akhir musim ini. Kalau itu tidak terjadi, baru kita berbicara terkait dengan krisis, terutama untuk nama Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.